Kafe di sudut kota itu selalu ramai, terutama saat sore menjelang malam. Tempatnya memang tidak terlalu besar, namun kehangatan dan aroma kopi yang menyambut begitu seseorang melangkah masuk selalu membuatnya terasa nyaman. Hari itu, Amira duduk di meja paling dekat dengan jendela. Di hadapannya, buku-buku dan laptop terbuka, menandakan kesibukannya mengerjakan tugas akhir semester. Wajahnya tampak serius, fokus menatap layar laptop Suna, yang baru saja memesan kopi di meja kasir, menoleh ke arah Amira. Mereka memang berada di kelas yang sama, tetapi tidak pernah benar-benar berbicara. Hanya beberapa kali berbasa-basi saat harus bekerja dalam kelompok. Ada sesuatu dari Amira yang membuat Suna penasaran, bukan hanya karena penampilannya yang sederhana, tapi juga karena sikapnya yang pendiam dan selalu terlihat sibuk sore itu, takdir mempertemukan mereka lebih dekat. Suna duduk di meja sebelah Amira. Sambil menunggu pesanannya datang, ia tak sengaja memperhatikan Amira yang tampak kesulitan dengan sesuatu di laptopnya. Maaf, kamu ada masalah dengan tugas? Tanya Suna tiba-tiba. Amira terkejut. Ia mendongak dan menatap Suna dengan tatapan bingung, seolah tidak menyangka ada yang menyapanya. Setelah beberapa detik, ia tersenyum kecil, meskipun ragu. Iya, aku agak kesulitan dengan bagian ini. Ucapnya, Suna tertawa pelan lalu menanggapi. Tugas itu emang bikin pusing. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu. Kebetulan aku udah selesai, dari percakapan sederhana itulah, hubungan mereka mulai terjalin. Setiap kali ada waktu senggang, Suna dan Amira sering bertemu di kafe yang sama untuk mengerjakan tugas bersama. Amira yang awalnya canggung perlahan merasa nyaman di dekat Suna. Percakapan mereka tak lagi sekadar soal tugas, tapi juga tentang kehidupan sehari-hari, hobi, dan impian masa depan. Kamu tahu, aku selalu mikir kalau orang pendiam itu biasanya punya banyak hal menarik di kepala mereka. Kata Suna suatu hari saat mereka sedang beristirahat di tengah mengerjakan tugas. Amira tertawa kecil. Aku pendiam karena aku gak tahu harus ngomong apa. Bukan karena banyak hal menarik. Jawabnya dengan nada bercanda, bukan itu maksudku. Aku rasa kamu punya banyak hal yang bisa dibagikan ke orang lain. Kamu cuma perlu situasi yang bikin kamu nyaman buat cerita. Ujar Suna. Kata-kata Suna membuat Amira merasa dilihat. Bukan karena penampilannya, tapi karena siapa dirinya. Ia jarang merasa begitu dihargai oleh orang lain, terutama laki-laki. Kebanyakan orang hanya menilai dari luarnya, menganggapnya biasa saja dan tidak istimewa. Namun, Suna berbeda. Perlahan, Suna dan Amira semakin dekat. Suna mulai sering mengirim pesan singkat, hanya untuk menanyakan kabar atau memberikan semangat saat Amira terlihat kelelahan dengan tugas kuliah. Setiap kali mereka bertemu, Suna selalu membawa sesuatu, yaitu sebuah buku favoritnya, coklat kecil, atau bunga sederhana yang ia pungut di taman. Amira tak bisa memungkiri bahwa Suna membuatnya merasa spesial. Ia mulai merasakan ada getaran hangat di hatinya setiap kali melihat pesan masuk dari Suna. Mereka mungkin belum resmi berpacaran, tetapi hubungan yang terjalin sudah melampaui batas pertemanan biasa. Amira merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Amira selalu merasa ragu. Ia sadar bahwa penampilannya bukanlah sesuatu yang dianggap menarik oleh standar kebanyakan orang. Teman-temannya sering bercanda tentang bagaimana ia tidak peduli dengan mode atau make-up. Hal-hal semacam itu tidak pernah menjadi prioritas bagi Amira. Karena baginya, yang penting adalah menjadi diri sendiri. Hubungan antara Suna dan Amira mulai menjadi perbincangan di kampus. Setiap kali mereka terlihat bersama, teman-teman Suna mulai memperhatikan. Meskipun Suna adalah orang yang ramah dan tidak terlalu peduli dengan opini orang lain, perlahan-lahan, komentar dan lelucon dari teman-temannya mulai mempengaruhi cara pandangnya terhadap Amira. Suatu sore, ketika Suna sedang berkumpul dengan teman-temannya di kantin, salah satu temannya, Yuda, mulai bercanda tentang Amira. Suna, seriusan, kamu pacaran sama si Amira? Bukannya dia itu kayak gimana ya? Culun banget. Bro, gak cocok sama kamu yang keren. Ejekan itu diiringi tawa dari beberapa temannya yang lain. Suna tersenyum kecut, mencoba mengabaikan komentar tersebut, tetapi di dalam hati, ia merasa sedikit terganggu. Selama ini, ia tidak pernah mempermasalahkan penampilan Amira. Baginya, yang terpenting adalah kenyamanan dan kehangatan yang ia rasakan setiap kali bersama Amira. Namun, ejekan dari teman-temannya mulai menimbulkan keraguan kecil dalam benaknya. Apa benar Amira tidak cocok denganku? Gumamnya dalam hati. Hari demi hari, komentar negatif dari teman-temannya semakin sering terdengar.
Setiap kali mereka bertemu, selalu ada saja yang membicarakan Amira dengan nada merendahkan. Awalnya, Suna hanya menganggap komentar-komentar itu sebagai lelucon biasa. Namun, lama-kelamaan, kata-kata tersebut mulai mempengaruhi pikirannya. Ia mulai melihat Amira dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap kali mereka berjalan berdua di kampus, Suna merasa ada mata yang memperhatikan mereka, seolah-olah orang-orang menilai hubungan mereka sebagai sesuatu yang aneh. Perubahan sikap Suna tak bisa dihindari. Meski ia masih memperlakukan Amira dengan baik, tetapi ada jarak yang mulai tumbuh di antara mereka. Suna mulai jarang menghubungi Amira. Saat Amira mencoba mengajaknya bertemu, Suna selalu punya alasan untuk menghindar. Entah sedang sibuk dengan tugas kuliah, tidak enak badan, atau sedang ada janji dengan teman-temannya. Amira merasa ada yang berbeda. Instingnya mengatakan bahwa Suna sedang menjauh darinya, tetapi ia tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Amira mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin Suna memang benar-benar sibuk. Namun, setelah berminggu-minggu tak ada kejelasan, kegelisahan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku terlalu menuntut? Tanya Amira pada dirinya sendiri. Di tengah kebingungan itu, Amira memberanikan diri untuk mengajak Suna berbicara secara langsung. Ia tidak ingin terus-menerus merasa curiga tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maka, suatu sore, Amira mengirim pesan kepada Suna, meminta untuk bertemu. Suna, meski merasa berat, setuju untuk bertemu. Mereka memilih bertemu di taman kampus, tempat yang biasa mereka kunjungi bersama. Saat Amira datang, Suna sudah duduk di bangku taman, terlihat gelisah. Amira duduk di sampingnya, mencoba membuka percakapan dengan lembut. Aku rasa akhir-akhir ini kamu berubah, Suna. Kamu jarang menghubungiku, dan saat kita ketemu, rasanya kamu gak kayak dulu lagi. Apa ada yang salah? Suna terdiam, tatapannya lurus ke depan. Ia tahu bahwa Amira berhak mendapatkan penjelasan, tetapi ia juga sadar bahwa apa yang akan ia katakan mungkin akan menyakiti Amira. Setelah beberapa saat, Suna menghela napas panjang lalu berkata, Aku gak tahu gimana cara bilangnya, Mir, tapi aku rasa kita gak cocok. Amira pun terperangah dengan perkataan Suna. Kenapa bilang begitu, Suna? Bukannya selama ini kita cocok-cocok aja? Tanyanya bingung. Setelah memilah-milah kata, akhirnya Suna mengeluarkan uneg-unegnya. Kamu terlalu culun, Mir. Teman-temanku sering mengejek soal penampilanmu. Dan jujur, aku lelah dengan semua ejekan itu. Jadi aku ingin kita putus. Kata-kata itu menghantam hati Amira seperti tamparan keras. Matanya memerah, ia berusaha keras untuk tidak menangis di hadapan Suna. Ia tak percaya Suna akan berpikir pendek seperti itu. Bahkan kebersamaan mereka selama ini seperti tak ada artinya. Dan dengan hati yang patah, Amira pun akhirnya setuju putus dengan Suna. Setelah perpisahan yang menyakitkan itu, dunia Amira terasa kelam. Amira mulai menjauh dari lingkaran sosialnya, menghindari kerumunan dan lebih sering menyendiri. Ia merasa terjebak dalam pusaran rasa rendah diri. Setiap kali bercermin, Amira tak bisa menahan perasaan tak berharga yang terus-menerus menghantui pikirannya. Apa benar aku seburuk itu? Kenapa penampilanku bisa jadi alasan seseorang meninggalkanku? Gumamnya di depan cermin, menatap bayangan dirinya yang tampak lelah dan tak percaya diri. Hari-hari berlalu, dan meski Amira mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, perasaan itu masih menggantung di hatinya. Keluarganya mulai khawatir. Ibunya sering bertanya, tetapi Amira hanya menjawab dengan senyum kecil dan berkata, "Aku baik-baik saja, Bu." Namun, jauh di dalam hatinya, Amira tahu bahwa ia tidak baik-baik saja. Malam-malamnya dipenuhi air mata dan rasa putus asa. Hingga suatu hari, saat sedang menjelajah media sosial untuk mengalihkan pikirannya, Amira tanpa sengaja menemukan sebuah video dari seorang beauty vlogger. Vlogger tersebut berbicara tentang self-love dan pentingnya menerima diri sendiri. Baik dari segi penampilan maupun dari dalam, kamu harus mencintai dirimu sendiri dulu sebelum orang lain bisa mencintaimu dengan benar. Ujar vlogger tersebut dalam videonya. Kata-kata itu menancap dalam hati Amira. Ia tersentak, menyadari bahwa selama ini ia selalu mengukur nilai dirinya dari pandangan orang lain, terutama Suna. Padahal, jika ia sendiri tidak mencintai dan menerima dirinya, bagaimana bisa ia mengharapkan orang lain melakukannya? Amira mulai mengikuti video-video Tika secara rutin.
Setiap video membicarakan tentang bagaimana merawat diri bukan hanya untuk penampilan luar, tetapi juga untuk kesehatan mental dan kepercayaan diri. Tika berbicara tentang pentingnya menghargai setiap langkah kecil dalam perjalanan menuju penerimaan diri. Motivasi dari video-video tersebut perlahan-lahan menggerakkan hati Amira untuk bangkit. Ia mulai mengubah cara berpikirnya. Daripada fokus pada kekurangan, ia mulai menghargai apa yang dimilikinya. Mulai dari hal-hal kecil seperti memperbaiki pola tidur, mulai olahraga ringan, hingga mencoba berpakaian dengan gaya yang lebih ia sukai. Semua perubahan ini bukan demi orang lain, melainkan demi dirinya sendiri. Ia kemudian memutuskan untuk menghubungi vlogger tersebut. Melalui pesan yang panjang, Amira menceritakan tentang rasa tidak percaya dirinya dan bagaimana ia ingin memulai perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Tak disangka, Tika merespon dengan cepat dan memberikan saran-saran yang sangat personal. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain. Kamu hanya perlu menemukan versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kecantikan sejati itu muncul ketika kamu mencintai dirimu sendiri, baik dari luar maupun dalam, tulis si vlogger dalam pesannya. Seiring waktu, Amira mulai menjalani proses transformasi dirinya. Ia mengganti cara berpakaian yang lebih sesuai dengan gaya yang ia impikan, belajar make-up secara sederhana tapi menonjolkan kecantikan alaminya. Tetapi yang paling penting, Amira menemukan kembali kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Ia kini berjalan dengan kepala tegak, bukan untuk dipuji, tetapi karena ia mulai benar-benar merasa nyaman dengan siapa dirinya. Perubahan terbesar dalam hidup Amira bukan hanya terlihat dari luar. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Kini ia jadi lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih kuat. Transformasi ini bukan semata-mata untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, termasuk kepada Suna. Ini adalah perjalanan Amira untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, kehidupan Suna berjalan tanpa ada banyak perubahan. Setelah putus dengan Amira, ia merasa lega. Beban ejekan dari teman-temannya berangsur-angsur hilang, dan ia kembali merasa diterima dalam lingkaran sosialnya. Teman-temannya sering berkata bahwa Suna sekarang lebih bebas, tidak lagi harus merasa malu ketika mereka keluar bersama. Namun, seiring waktu, Suna mulai merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Pada awalnya, ia menikmati kebebasan barunya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Hubungannya dengan teman-temannya terasa dangkal, seolah-olah tidak ada lagi obrolan yang benar-benar bermakna. Setiap kali ia pulang dari hangout bersama teman-temannya, ia merasakan kesepian yang perlahan-lahan menyergap. Suna mencoba melupakan Amira. Namun, semakin ia berusaha mengenyahkannya dari pikirannya, semakin sering kenangan tentang Amira muncul. Suna mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Tawa Amira, cara gadis itu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bagaimana ia selalu tahu cara membuat Suna merasa dihargai. Suatu sore, saat Suna sedang duduk sendirian di kafe langganannya, sebuah kebetulan yang tak terduga terjadi. Dari sudut matanya, ia melihat seorang wanita masuk ke kafe dengan penampilan yang memukau. Wajahnya cantik, rambutnya rapi, dan gaya busananya sangat elegan. Sekilas, Suna merasa seperti mengenali wanita itu, namun ia tidak yakin. Ketika wanita itu berbalik, hati Suna berdegup kencang. Itu adalah Amira. Bukan Amira yang ia kenal dulu, tetapi versi yang sangat berbeda. Perubahan Amira begitu mencolok. Tatapan Suna terpaku pada sosok Amira yang sedang berbincang dengan teman-temannya, tertawa tanpa beban. Sesuatu dalam diri Suna merasakan penyesalan yang mendalam. Perlahan-lahan, Suna mulai merasakan rasa rindu yang tak terelakkan. Ia merindukan kehadiran Amira dalam hidupnya, bukan hanya karena penampilan barunya, tetapi karena Suna mulai menyadari bahwa Amira selalu memberikan cinta yang tulus dan perhatian yang sebenarnya tak pernah ia sadari. Dan di balik perubahan fisik yang Amira alami, Suna tahu bahwa yang ia rindukan adalah hati Amira, sosok yang selalu ada untuknya, mendukungnya tanpa syarat. Pada malam itu, Suna memutuskan untuk menghubungi Amira. Ia mengirim pesan singkat, berharap bisa memperbaiki semuanya. Amira, apa kabar? Aku ingin bicara. Ada banyak hal yang ingin aku sampaikan. Aku menyesal atas semuanya. Tulisnya. Amira menerima pesan itu dengan tenang. Setelah beberapa saat berpikir, ia membalas dengan singkat, "Aku baik. Tapi sepertinya sudah terlambat. Suna, aku sudah menemukan kebahagiaanku, dan itu tidak datang darimu." Pesan itu menghantam Suna seperti badai.
Ia tahu bahwa kesempatan untuk kembali bersama Amira telah hilang. Penyesalannya datang terlambat, dan kini ia harus belajar menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan seseorang yang luar biasa karena alasan yang dangkal. Suna tak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Ia sadar bahwa keputusan untuk meninggalkan Amira, yang dahulu ia anggap benar karena tekanan sosial, kini menjadi beban yang harus ia tanggung. Meskipun penampilan Amira telah berubah, hatinya yang tulus dan cinta sejatinya adalah sesuatu yang tak tergantikan. Suna belajar pelajaran pahit bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari daya tarik fisik, tetapi dari bagaimana seseorang mencintai kita dengan tulus dan tanpa syarat. Namun, kesadaran ini datang terlambat, dan Suna harus hidup dengan penyesalan itu. Amira kini berjalan dengan kepala tegak. Ia belajar banyak dari pengalamannya bersama Suna. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang penampilan luar semata, melainkan tentang kesetiaan, pengertian, dan rasa saling menghargai. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.